bersama menjelajahi nilai-nilai luhur yang menjadi fondasi bagi kemajuan bangsa Indonesia. Ya, kali ini kita akan membahas mengenai Pancasila sebagai paradigma pembangunan. Pancasila adalah dasar negara yang mencakup 5 sila sebagai panduan dalam pembangunan kehidupan berbangsa dan bernegara. Sila-sila dalam Pancasila seperti gotong royong dan keadilan sosial merupakan nilai-nilai yang harus diinternalisasikan dalam setiap aspek pembangunan untuk mencapai tujuan nasional. Pancasila mengandung prinsip-prinsip seperti kedaulatan rakyat dan kebinekaan yang menjadi landasan bagi partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan serta menghargai keragaman budaya sebagai kekayaan bangsa. Sebagai paradigma pembangunan, Pancasila menjadi landasan moral, sosial politik untuk mencapai kemajuan dan kesejahteraan secara berkelanjutan. Pancasila bukan hanya sebagai kerangka konstitusional, tetapi juga sebagai arah dan panduan dalam merancang kebijakan pembangunan yang berkelanjutan dan berkeadilan di Indonesia. Pancasila sebagai paradigma pembangunan juga menekankan pentingnya pembangunan yang berwawasan lingkungan, memperhatikan keberlanjutan ekologi untuk generasi masa depan. Tujuan dari Pancasila sebagai paradigma pembangunan sangatlah banyak dan bervariasi, tetapi tergantung pada konteks dan perspektif yang digunakan. Contoh yang pertama seperti memperkuat persatuan dan kesatuan pada masyarakat. Tujuan utama dari Pancasila adalah untuk memperkuat persatuan dan kesatuan, dikarenakan di Indonesia sendiri terdiri dari berbagai macam suku, ras, budaya, dan agama. Oleh karena itu, pentingnya menjaga persatuan agar Indonesia menjadi suatu negara yang kuat dan harmonis. Yang kedua, yaitu menjamin keadilan sosial. Pancasila menempatkan pentingnya keadilan sosial sebagai prinsip penting dalam pembangunan, yang dimana tujuan ini mencakup upaya untuk mengurangi kesenjangan sosial ekonomi, serta memastikan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang ketiga, yaitu mewujudkan kesejahteraan rakyat. Pancasila menggarisbawahi pentingnya mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia, yang dimana Pancasila bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, serta menyediakan akses yang memadai terhadap pendidikan, perumahan, pelayanan kesehatan, dan lapangan kerja yang layak bagi masyarakat Indonesia. Yang keempat, yaitu menghormati dan mempromosikan hak-hak asasi manusia. Pancasila sebagai paradigma pembangunan menekankan pentingnya penghargaan terhadap hak asasi manusia, karena bertujuan untuk melindungi, menghormati, dan mempromosikan hak-hak asasi manusia, termasuk kebebasan beragama, berbudaya, berekspresi, dan kebebasan untuk berorganisasi. Yang kelima dan yang terakhir, yaitu meningkatkan kualitas hidup bangsa. Yang dimana Pancasila sebagai paradigma pembangunan bertujuan untuk meningkatkan kualitas kehidupan bangsa secara keseluruhan. Hal ini melibatkan upaya untuk meningkatkan pendidikan, kesehatan, infrastruktur, teknologi, dan sektor lainnya guna untuk mencapai kemajuan yang berkelanjutan bagi bangsa Indonesia. Aspek-aspek Pancasila sebagai paradigma pembangunan. Yang pertama ada Pancasila sebagai paradigma pembangunan ilmu pengetahuan. Pancasila sebagai paradigma pembangunan ilmu pengetahuan menjadi landasan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan di Indonesia, serta menjaga keseimbangan dan kemerataan dalam pembangunan nasional. Kedua ada Pancasila paradigma pembangunan hukum. Tentang penegakan hukum atau law enforcement. Pancasila sebagai paradigma hukum juga menekankan pentingnya mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila ke dalam pembangunan hukum nasional untuk mencapai tujuan negara. Yang ketiga, hukum tertulis.
Hukum tertulis adalah sistem hukum yang diatur dalam peraturan hukum tertulis seperti konstitusi, undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan keputusan pengadilan. Contoh hukum tertulis di Indonesia antara lain Undang-Undang Dasar 1945, Keputusan Presiden, Peraturan Pemerintah, dan Peraturan Daerah. Yang keempat, ada Pancasila paradigma pengembangan sosial politik. Dalam aspek politik, Pancasila menekankan pentingnya menempatkan warga negara Indonesia sebagai subjek politik, bukan sekedar objek, dan menerapkan prinsip demokrasi yang mengutamakan kepentingan rakyat. Yang kelima ada Pancasila paradigma pengembangan ekonomi. Pancasila resmi menjadi paradigma pembangunan ekonomi di Indonesia. Hal ini memberikan kerangka bagi pembangunan perekonomian nasional dengan menekankan pentingnya mengutamakan kepentingan rakyat dalam mengambil keputusan politik dan mendorong keadilan ekonomi. Yang keenam ada Pancasila paradigma pengembangan kebudayaan bangsa. Pancasila dianggap sebagai paradigma pengembangan kebudayaan bangsa karena memberikan kerangka bagi pengembangan kebudayaan bangsa, memastikan bahwa pembangunan nasional menghormati hak-hak komunitas, budaya, dan menumbuhkan wawasan kebangsaan berdasarkan nilai-nilai bangsa. Yang ketujuh atau yang terakhir adalah Pancasila sebagai paradigma pembangunan pertahanan. Pancasila dijadikan sebagai paradigma pembangunan pertahanan karena mencerminkan ciri budaya yang tinggi dan kesepakatan bersama yang mendorong kesejahteraan bangsa, pencerahan, dan ketertiban dunia. Selanjutnya, penerapan Pancasila sebagai paradigma pembangunan meliputi berbagai bidang, seperti bidang ekonomi, bidang hukum, bidang politik, bidang sosial dan budaya, serta bidang pertahanan dan keamanan. Penerapan Pancasila sebagai paradigma pembangunan dalam bidang ekonomi mengacu pada pendekatan dan nilai-nilai yang terkandung dalam dasar falsafah negara Indonesia. Pancasila yang menjadi landasan untuk mengarahkan pembangunan ekonomi. Contohnya seperti program koperasi, UMKM, BUMN, BUMDes, serta subsidi rakyat miskin. Penerapan Pancasila sebagai paradigma pembangunan dalam bidang politik merujuk pada pengakuan dan penerapan nilai-nilai Pancasila sebagai landasan utama dalam pembentukan kebijakan politik dan tatanan politik suatu negara. Contohnya seperti penyelenggaraan pemilu, reformasi birokrasi, serta otonomi daerah. Penerapan Pancasila sebagai paradigma pembangunan dalam bidang hukum mengacu pada penggunaan nilai-nilai dan prinsip-prinsip Pancasila sebagai landasan utama dalam pembentukan sistem hukum, kebijakan hukum, dan penegakan hukum di suatu negara. Contohnya seperti pemberantasan korupsi, pelindungan HAM, serta revisi undang-undang kontroversi. Penerapan Pancasila sebagai paradigma pembangunan dalam bidang sosial dan budaya mengacu pada penggunaan nilai-nilai dan prinsip-prinsip Pancasila sebagai dasar untuk membentuk kebijakan, praktik, dan dinamika dalam pembangunan sosial dan budaya suatu negara. Contohnya seperti program pemberdayaan masyarakat, pelestarian budaya lokal, serta pengembangan pendidikan dan kesehatan. Penerapan Pancasila sebagai paradigma pembangunan dalam bidang pertahanan dan keamanan merujuk pada penggunaan nilai-nilai dan prinsip-prinsip Pancasila sebagai dasar untuk membentuk kebijakan, strategi, dan praktik dalam menjaga pertahanan serta keamanan negara. Contohnya seperti peningkatan alutsista TNI Polri, program wajib militer, serta penanganan terorisme dan separatisme. Dampak positif Pancasila sebagai paradigma pembangunan terlihat dalam beberapa aspek seperti yang pertama, melestarikan nilai-nilai sejarah. Pelestarian nilai-nilai sejarah merupakan upaya penting dalam mempertahankan warisan budaya dan membangun karakter bangsa. Para seniman, monumen, dan lembaga pendidikan memegang peran kunci dalam melestarikan nilai-nilai sejarah. Mereka menyosialisasikan, memperingati, dan mendidik generasi penerus tentang nilai-nilai sejarah yang relevan. Pendidikan formal,
seperti sekolah juga memiliki peran penting dalam pewarisan dan pemahaman nilai-nilai sejarah. Yang kedua, menghargai perbedaan pendapat ideologi. Ideologi terbuka adalah pendekatan atau konsep yang mengakui dan menerima adanya variasi, perbedaan, dan keberagaman dalam ideologi, keyakinan, nilai-nilai, dan pandangan politik. Prinsip dasar dari ideologi terbuka adalah bahwa tidak ada satu ideologi tunggal yang benar dan bahwa masyarakat harus menerima dan menghargai perbedaan-perbedaan yang ada di dalamnya. Dalam konteks politik, ideologi terbuka mendorong dialog, toleransi, dan inklusi. Pancasila sebagai paradigma pembangunan dapat menimbulkan dampak positif bagi masyarakat Indonesia. Namun, penerapannya yang salah dapat menimbulkan dampak negatif. Apa saja sih dampak negatif dari Pancasila sebagai paradigma pembangunan? Mari kita simak penjelasannya berikut. Penyimpangan terhadap asas-asas aslinya. Ada beberapa kasus di mana dalam penerapannya ada penyimpangan asas-asas Pancasila yang seharusnya menjadi landasan dalam pembangunan. Contohnya saja, akhir-akhir ini banyak pejabat pemerintah yang terlibat dalam tindakan korupsi atau penyalahgunaan kekuasaan. Hal ini merupakan penyimpangan dari nilai-nilai Pancasila yang menekankan integritas dan keadilan. Pengabaian terhadap aturan dan regulasi. Terkadang, implementasi Pancasila ada kecenderungan mengabaikan aturan dan regulasi yang seharusnya menjadi panduan dalam pembangunan. Sekarang, ada beberapa proyek pembangunan dilakukan tanpa memperhatikan prosedur yang telah ditetapkan. Hal ini dapat mengakibatkan pelanggaran hukum, merugikan masyarakat setempat dan alam sekitar. Kurangnya kepedulian terhadap orang lain. Pancasila menjunjung tinggi nilai-nilai gotong royong dan saling peduli terhadap sesama. Namun, dalam praktiknya sering terjadi ketidakpedulian terhadap sesama. Contohnya saja, pada saat ini banyak individu atau kelompok yang tidak memperhatikan kebutuhan dan hak-hak masyarakat yang lebih lemah, seperti kaum miskin atau minoritas. Hal ini mencerminkan kurangnya kepedulian terhadap nilai-nilai Pancasila. Terima kasih teman-teman.